Selamat berjumpa Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Muhammad Rafiq Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek kelas 134A akan memaparkan tugas 1.1a, 8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran KHD dalam modul 1.1. 1. Arti dan maksud pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak diumpamakan seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan pertanian atau perkebunan. Apabila biji jagung ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka akan dapat tumbuh dengan baik, meskipun biji jagung tersebut kurang berkualitas. 3. Merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pengajaran memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam belajar agar dapat menemukan kemerdekaannya namun tetap diberikan bimbingan agar tidak kehilangan arah. 4. Bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Anak sejak lahir sudah memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Dengan permainan anak akan belajar tentang budi pekerti. Anak akan memadukan budi, yaitu pikiran atau kognitif dan kemauan atau afektif, yang akan menciptakan tenaga atau perilaku atau psikomotor. 5. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya, murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. 6. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara mendidik anak harus bebas dari segala ikatan. Guru dalam mendidik muridnya seolah-olah mendidik anak kandungnya sendiri. Dengan ketulusan hati dan penuh cinta kasih, guru mendidik anak tanpa mengharapkan imbalan apapun sehingga pendidikan akan berpihak pada anak. 7. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan merupakan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak yang baru lahir memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya. 8. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. 9. Relevansi filosofis pendidikan KHD. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 10. Refleksi filosofis pendidikan KHD. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.
Demikian pemaparan dari saya, dan atas masukan dan saran disampaikan terima kasih.